Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Resep Ilahi, masih bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Nah, pemirsa, jangan pernah terlewatkan untuk selalu berkaca di setiap harinya apakah kita saat ini sudah dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan sampai lupa ya, kita harus menggapai sehat yang sehat walafiat, yaitu adalah sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Ini bicara tentang tadi sehat spiritual juga, ini ada kaitannya dengan apa yang ingin saya tanyakan, dokter. Di mana virus corona sekarang memang dikatakan sangat berdampak di seluruh lini kehidupan gitu ya. Jadi saya nggak mau katakan ini bukan hampir, tapi memang seluruh lini kehidupan kita sangat terganggu dengan kehadiran pandemi saat ini. Nah, apa saja dokter boleh diterangkan kepada pemirsa begitu ya dampak yang ditimbulkan dari virus corona? Iya, terima kasih Irma. Pemirsa TV-mu yang kami hormati, kayaknya pemirsa sudah tahu juga, karena sudah mengalami. Betul, merasakan langsung. Iya, sudah merasakan langsung apa dampak buruk dari pandemi corona ini, yang sudah merambah kehidupan bangsa kita, bahkan bangsa di dunia ini. Kan demikian. Dari segi fisik, ya, kesehatan fisik, wah ini sudah mulai, ya. Orang yang menyandang penyakit, dia merasakan bagaimana beratnya penyakit ini, ya. Dan orang yang belum menyandang penyakit, dia juga merasakan. Karena asupan gizi, asupan beraktivitas terbatas. Nah, ini dampak fisik ya. Apalagi cerita-cerita yang menakutkan, mortality atau angka kematian yang tinggi pada penyakit ini. Nah, yang kedua, dari sisi psikologi, kejiwaan, ini juga membuat gaduh gelisah, perasaan tidak tenang, hati itu tidak enak, ya. Was-was, curiga, ya, was-was, cemas, ketakutan, itulah melanda bangsa kita. Yang ketiga, kita lihat dampak di bidang ekonomi. Iya, semuanya, apalagi bangsa kita, rakyat kita yang hidupnya pas-pasan. Terhenti aja bekerja satu hari, satu minggu itu udah terasa. Mencari sesuap pagi, sesuap petang aja udah sulit. Karena tidak bekerja gitu loh. Nah, ini dia dampak ekonomi ya. Memang pemerintah juga kesulitan mengatur hal-hal yang begini. Yang keempat itu dampak di bidang pendidikan. Kayaknya anak-anak ya sekolahnya tutup. Ya, kampus ditutup. Anak katanya sekolah modelnya daring, entah apa daring ya. Begitu. Nah, itu masih ada ibadah pun terganggu. Tidak boleh bermajelis, ya. Salat berjamaah jarang-jarang dan itu pun terbatas. Dianjurkan beribadah di rumah. Itu dampaknya. Terus beramal saleh, berbuat baik seperti biasa terhalang. Inilah kendala-kendala yang menjadi musibah dalam kehidupan umat manusia yang dirasakan pada pandemi corona ini. Nah, dan ini menjadi masalah umat begitu ya? Ya, masalah umat. Tidak mudah itu menghadapi itu. Tapi apa kemudian sih dokter yang membuat pandemi ini berkepanjangan sampai berulang tahun loh? Di tahun ini. Kayak ini dokter? Pertanyaan Irma bagus banget ya. Kenapa tidak bisa diputus, ya, di stop ini pandemi ini, ya? Kenapa tidak bisa? Ya, ini banyak teori juga ini. Ya, satu, kita udah tahu dari sisi medis, kita udah tahu ini obat efektif untuk pembunuh virus itu belum ada. Ya. Yang kedua, virus itu ganas dengan perjalanan penyakit yang cepat, tidak keburu ya dengan manajemen pengobatan yang ada. Sering tidak tertolong. Sehingga ICU itu, intensive care unit itu selalu penuh, membeludak. Ya, ini kasihan kita udah begini ya. Nah, untuk mencegah, vaksinasi sudah ada, terlambat ditemukan. Udah 1 tahun baru ada. Nah, ini dapat dampak secara medis. Nah, ditambah lagi dampak secara non medis. Kenapa pemerintah kita misalkan terlambat benar mengadakan suatu vaksinasi? Bagaimana terlambat mencari, menentukan obat yang efektif? Ya, semuanya serba terlambat. Padahal penyakit begitu kan cepat. Ya, penyakit larinya cepat. Kita yang mengobati larinya berjalan ya, atau lambat. Ya, inilah.
Itu yang Irma tanya tadi itu. Ya. Artinya sebenarnya kita hanya perlu mungkin sedikit merubah manajemen begitu ya dalam aktivitas medis itu sendiri begitu ya dokter ya. Tapi dokter sendiri secara pengalaman gitu mungkin apa sih solusi apa yang dokter kemudian ini menjadi satu solusi baru begitu untuk sebagai contoh untuk seorang pasien yang dokter. kami lakukan ya. Nah, ini banyak aspek Irma. Pertanyaan Irma terakhir kali ini sangat bagus pertanyaan Irma ini. Ya. Kalau orang itu sudah menyandang penyakit COVID-19 ya, udah itu benar-benar harus diobati secara serius ya. Seluruh kebutuhan kehidupannya disediakan. Nomor satu yang terpenting di sini pengalaman kami itu adalah asupan nutrisi yang bergizi. Bagi si pasien. Ya, halalan thayyiban untuk agama kita. Itu nomor satu itu. Yang kedua latihan fisik. Jadi jangan dimanja kalau udah dapat sakit ini. Tapi kan lemas dokter. Bisa. Ya, jadi pagi antara jam 7 jam 8 di bawah sinar matahari dia senam-senam ringan itu cukup efektif. Yang ketiga, obat-obat simptomatik yang menolong memperingan keluhan itu juga penting. Karena obat antivirus itu ada diberikan teorinya, tapi apakah efektif atau tidak belum jelas. Ada efek sampingnya nggak dokter untuk obat tadi? Tidak. Pengurang keluhan enggak ya? Nah, banyak itu. Kalau demam tinggi beri anti penurun panas. Kalau mual diberi anti mual, obat untuk pencernaan, kayak gitu-gitu tuh loh. Ada batuk diberi obat supaya reaknya mudah keluar. Oh iya benar. Nah, ya itu. Itu ditambah suplemen-suplemen untuk mendukung imunitasnya. Nah, ini udah banyak didengarkan di media-media. Ya, vitamin C. Ya, ini dicatat nih ya, ini penting. Vitamin C, vitamin E, zinc, vitamin D, vitamin D. Vitamin D juga. Ya, elektrolit harus cukup, cairan harus cukup, protein harus cukup. Itu jalan-jalan keluarnya. Dokter, bagaimana mengemas banyaknya vitamin yang kita butuhkan ini supaya kita bisa tetap mengkonsumsi semua vitamin, tapi nggak jadi banyak botol nih di rumah nih. Gimana dokter? Vitamin itu tidak selalu dalam bentuk tablet yang sudah jadi. Ya, jadi yang kita konsumsi ya dari bahan makanan, sumber protein, tumbuhan, ya, sayuran dan buah itu udah vitamin aja sih. Banyak sekali. Itu kita buah-buah yang manis ya seperti yang dibikin jus ya, dibuat jus bisa ya. Jus jeruk, jus jambu kayak gitu. Itu sangat bermanfaat, sangat menolong untuk orang yang sedang sakit. Oh, Masya Allah. Iya, menolong. Kita bisa sebut terbukti. Terbukti. Jus jambu, jus jeruk itu sangat terbukti tambah buah lain ya. Iya, betul. Nah, itu pola makan. Bagi umat muslim, kalau bagi kami itu ada ciri khasnya kita sebut. Apa itu? Pedomanilah jadwal sholat menjadi jadwal konsumsi makanan. Iya. Di makan pokok habis subuh, habis zuhur, habis maghrib. Itu pokok ya? Ya, makanan tambahan minimal. Habis duha, habis asar, habis isya. Masya Allah. Pedomanilah jadwal sholat ya, menjadi jadwal makan. Berarti orang ini sholat, lantas makan. Kalau tidak sholat, tidak makan. Tidak makan. Makanya jangan pernah lupa sholat begitu ya, supaya kita punya jadwal makan. Tuntunan kita bagi umat muslim. Kan bagus banget itu. Betul. Sholat tidak tinggal, makan juga nggak tinggal. Nah, ini di zaman pandemi sekarang. Sehat jasmani, sehat rohani. Itu namanya paket lengkap dokter ya. Ya, baru diikuti peraturan-peraturan yang dianjurkan pemerintah itu. Ada namanya 3M, 5M, segala macamnya, Irma. Ya. Betul sekali. Nah, ini juga harus diingat karena memang ini adalah satu pandemi yang masih harus terus kita jalani bersama, kita hadapi. Berarti kalau tadi saya dengarkan apa yang menjadi solusi dari dokter adalah perbaiki pola makan kita juga, konsumsi makanan-makanan sehat, dimulai dari keluarga. Untuk para ibu rumah tangga mungkin bisa menyiapkan makanan-makanan sehat yang bernutrisi dan yang pasti halalan thayyiban begitu ya, untuk kemudian bisa dikonsumsi oleh anggota keluarga Anda. Masya Allah, luar biasa. Dokter, terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu. Kita jumpa di episode-episode berikutnya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa lagi dan ingat untuk tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.